Hai kawan Puan, selamat datang di Sinepuan. Buat kamu yang hobinya nonton film atau series, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal bahas film maupun series yang lagi trending. Hari ini Sinepuan bakal bahas film Dear David bareng aku Rizka dan aku Kinan. Nah, Dear David ini tayang di Netflix kawan puan mulai 9 Februari 2023 lalu. Film ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dan diperankan oleh Shenina Cinnamon sebagai Laras. Terus ada siapa lagi, Kak? Terus ada juga Emir Mahira yang memerankan tokoh David. Lalu ada Kathleen North-Louis sebagai Dila. Film Dear David bercerita tentang Lara, seorang remaja SMA yang punya hobi nulis blog. Nah, menariknya nih blognya si Shenina yang di sini namanya Laras itu berisikan fantasi tentang teman sekolahnya. Nah, fantasinya itu Kak Kinan itu soal si David. Yang diperankan oleh Emir Mahira. Ya. Suatu hari nih si Laras menulis cerita fantasi di blognya itu pakai komputer sekolah. Waktu jam pelajaran komputer. Tapi sayangnya nih dia ceroboh dan akhirnya dia lupa nge-logout blog pribadinya itu. Sejak saat itu jadi ketahuan dan menyebarlah seluruh cerita-cerita fantasi yang ditulis Laras buat David. Nah Kak, tapi film Dear David ini menurut aku jadi salah satu film yang fresh di Netflix. Jadi kayak sesuatu film yang baru gitu. Karena menurut aku film Dear David ini ya menunjukkan siswi SMA apa adanya yang emang ceroboh, naif, ya kan? Iya nggak sih, dan Kak? suka sama teman sekolah. Iya, Kayak bener. kapan di mana sih anak remaja yang nggak suka sama teman sekolahnya? Itu kayaknya emang cerita-cerita masa muda, cerita masa SMA gitu ya, kayak cewek baru suka sama cowok, cinta monyet, cinta pertama. Tapi di sini tuh Laras nih kayak kebanyakan ABG mungkin ya, yang nggak berani mengungkapkan cintanya ke David, dan dia malah menulis cerita-cerita fantasi di blognya soal David. Tapi menurut aku penggambaran karakter Laras di film ini tuh kayak pas banget gitu loh Kak. Kayak ada salah satu scene yang si Laras nih grogi abis ketemu David. Mungkin kayak kawan puan juga yang ketemu crushnya kayak bakal malu-malu kucing gitu gak sih kalau kayaknya meskipun temen crush? usia-usia dewasa juga kayaknya selalu ada rasa deg-degan gitu kali ya, nervous betul. Ketemu crushnya, apalagi nih anak remaja yang emang kayak baru banget jatuh cinta ya kan ceritanya si Laras ini ke David. Terus dibandingkan dengan menampilkan karakter yang kamu anaknya orang kaya atau rumahnya bagus ya kan di estate atau di cluster gitu, si Laras ini tuh belum membumi banget nggak sih Kak? Bener. Dengan ditampilkannya dia yang anak dari pemilik usaha bangunan, itu dikelola sama ibunya. Yang single parent. Jadi kayak woman empowerment banget ya, karena ibunya juga berjuang buat menghidupi si Laras sama kakaknya yang cewek di situ dengan punya usaha si toko bangunan. Dan di situ tuh bener-bener yang Indonesia banget tuh saat si ibunya tuh minta Laras buat bantuin gitu kan, bantu ngitungin, bantu ngirim apa, meskipun ya Laras sebagai anak remaja yang Indonesia banget juga itu kayak nanti dulu, kayak kalau kita disuruh ke warung kayak nanti dulu gitu kan. Nah Laras tuh juga begitu. Tapi bener sih Kak, Indonesia banget. Nah Kak, selain penggambaran yang membumi, menurut aku film ini tuh juga kece abis. Banyak hal-hal yang tidak ditampilkan secara langsung, tapi orang tuh kayak paham gitu loh. Paham dengan apa yang sedang karakter itu lakukan ya. Betul. Salah satunya soal ya Laras ya yang melakukan 18+ itu. Dia beneran kayak ya mungkin memang seperti itu gitu loh. Dan apa ya, sutradara menggambarkannya ya nggak porno tapi oke gitu tapi loh. Bisa nyampe ke penonton meskipun nggak ditunjukin secara belak-belakan gitu ya, karena kayaknya juga nggak bakal lulus sensor juga. Tapi itu yang paling oke sih secara implisit, dan emang kayaknya itu lagi-lagi memang nyangkut kehidupan anak remaja masa sekarang ya, suka sama yang kayak coba-coba juga, terus lagi eksplorasi seksual juga, mungkin dia ya baru pertama kali.
Terus ada adegan juga di mana Laras tuh kayak mandi bareng sama Dila gitu kan. Sebenarnya itu kayak menunjukkan, secara tidak langsung menunjukkan kedekatan dan persahabatan keduanya yang emang deket banget gitu. Sampai kayak mandi bareng tuh kayak kalau nggak deket banget kayaknya pasti ada rasa canggung ya. Tapi Dila dan Laras ini mereka tuh dengan santainya tuh mandi bareng di rumah Laras waktu mereka habis kehujanan ya kalau nggak salah. Betul. Di film ini tuh banyak banget sindiran halus yang emang itu terjadi sih di masyarakat. Kayak contohnya itu kan penyebaran cerita fiksi yang dibuat sama Laras yang 18+ itu kan sebenarnya ya itu fantasi dan privasinya Laras kan, yang nggak boleh disebarkan gitu. Cuman yang dikeluarin tuh cuman si Laras. Dan Laras pun dari awal itu udah yang kayak bilang ini tuh buat konsumsi pribadi dan betul. Itu privasi dia gitu kan. Dan emang nggak ada tujuan dari Laras di awal itu buat mungkin menjadikan David sebagai korban gitu kan. Tapi karena si salah satu temennya yang mungkin jadi oknum penyebar itu yang sampai akhir film pun nggak disebutkan secara pasti ya, cuman si Laras cuma nyebut nama Arya yang mana itu salah satu temennya. Cuman Arya ini juga kayak nggak dapat hukuman apa-apa gitu meskipun dicurigai oleh Laras, dan bukan cuma Laras nih ya, kalau nggak salah tuh gurunya juga kayak mencurigai bahwa pelakunya itu adalah si Arya. Cuman si Arya ini pada akhirnya nggak dapat hukuman apa-apa, dan di situ pun Laras sudah kayak yang protes gitu ya, dia menyuarakan kekesalannya ke gurunya bahwa kayak kenapa cuman saya, kenapa yang menyebarkan pun juga nggak dapat hukuman gitu ya. Dan itu kayak seolah jadi sindiran juga nggak sih buat mungkin kayak ada orang yang menyebarkan video 18+ atau video kurang pantas, tapi ya udah yang disorot tuh emang the one and only si pelaku yang mungkin ada di frame itu atau misalnya gitu. Tapi kayak yang nyebarin ya selalu udah, dia bebas dari bebas hukuman dan apapun. nggak dihukum gitu. Selain itu menurut aku film Dear David ini juga dia plot twist sih. Plot twist abis. Bener. Meskipun sorry to say di menit-menit kayak 50, kan itu di kayak filmnya 2 jam gitu ya Kak. Iya, di menit 50 1 jam itu sejujurnya kayak agak membosankan sih. Di tengah itu kayak ngebosenin. Aku udah mulai kayak yang mulai bosen nontonnya ya. Bosen nontonnya, tapi sejujurnya film ini plot twist banget sih. Tapi ngomongin soal apa tuh yang ketumpahan adegan ketumpahan air, ketumpahan David. susu ya itu menurut aku tuh kayak karena aku nontonnya di Netflix, terus jadi kayak ini tuh kenapa sih sedikit-sedikit menampilkan dadanya David gitu loh. Aku tuh kayak sebel sendiri jadinya. Jadi kayak diseksualisasi juga ya si Davidnya dikit-dikit nunjukin badannya dia yang emang. Jadi menurut aku apa ya, film meskipun film ini kece ya, tadi kita udah bahas positifnya, dia plot twist segala macam. Cuman menurut aku tuh film ini terlalu menseksualisasikan si David gitu loh. Jadi kayak sedikit-sedikit kayak objek fantasi kita juga gitu nggak sih jatuhnya juga. Terus bahkan cewek-cewek di sekolahannya David tuh kayak yang akhirnya ikut memfantasikan David itu sih, kayak menurut aku itu kurang. Tapi selain itu nih kawan puan, ada salah satu yang menarik nih dari film Dear David ini menurut aku adalah salah satu adegan di mana Laras dan ibunya lagi makan mie ayam yang abis itu sebelumnya Laras sempat dikasih tahu gurunya bahwa terancam bakalan dikeluarkan dan dicabut beasiswanya karena emang dia kedapatan nulis fantasi soal David. Nah mungkin kalau kebanyakan ibu-ibu Indonesia, ibu-ibu Asia mungkin anaknya denger beasiswanya bakal dicabut, bakal dipindahin tuh kayaknya bakal dimarahin ya, kayak ngamuk abis. Tapi ada satu dialog yang menurut aku tuh kuat banget dari ibunya Laras yang ngomong bahwa kayak nggak apa-apa Kak. Laras tuh nanya ke mamanya kalau misal dipindahin gimana, mamanya tuh jawab kayak ya udah tinggal pindah aja. Terus kayak Laras juga nanya lagi ke mamanya gitu kayak menurut mama kayak gimana Laras dan yang lain-lain. Kata mamanya tuh dia bilang kayak jadi anak mama aja udah cukup. Dan itu jujur li waktu nonton di bioskop itu semua orang sih suasananya langsung terdiam, dan karena itu emang dialognya kuat banget ya kayak jadi anak mama aja udah cukup gitu. Kayak
ibu Indonesia mana yang akan ngomong seperti itu saat anaknya tuh terancam DO dan terancam beasiswanya dicabut. Kayaknya mungkin ada, cuman jarang aja sih. Justru karena dialog dari Ibu Larasnya itu sendiri, ceritanya justru kayak malah makin kuat, dan itu sejujurnya kayak menunjukkan kalau setiap orang tuh butuh support system gitu nggak sih Kak? Termasuk si Laras yang dia kayak lagi kebingungan, ya kan namanya anak remaja, ya kan dihadapkan dengan masalah panik banget kan, pasti bingung nggak tahu harus gimana, bener. Dan di situ sosok support systemnya ada dari ibunya, dan itu kece abis sih. Nah, fakta pertamanya nih Kak, pemeran David berarti ada Shenina sama ada Emir itu merasa relate sih sama tokoh yang ada di film itu. Jadi kayak Emir merasa relate dengan David, terus Shenina juga merasa relate dengan Laras, tokoh Laras. Dan waktu press screening nih kawan puan, fun fact, Shenina tuh ngomong bahwa dirinya tuh bener-bener relate sama kehidupan Laras. Shenina tuh juga sampai bilang bahwa aku berharap ada film ini saat aku dulu remaja, karena emang ceritanya senyambung itu sama kehidupan masa remaja. Fakta kedua, ternyata Shenina itu diharuskan menulis cerita fantasi ya. Iya, itu benar banget. Itu diceritain Shenina juga. Jadi karena untuk memerankan tokoh Laras yang ceritanya nulis cerita fantasi di blog, Shenina itu juga diminta sama sutradara Lucky Kuswandi buat bikin cerita fantasi ala dia sendiri. Jadi selama beberapa minggu gitu, Shenina setiap minggunya diminta untuk nulis 3 cerita fantasi. Jadi itu terserah Shenina mau nulis fantasi soal apa dan siapa gitu. Ditulis dalam satu buku, itu bukunya sampai ada nih, Shenina ngaku beneran satu buku isinya cerita fantasi. Terus tapi dia sampai saat ini khawatir lupa nyimpennya di mana, takut kebaca juga sih, sama kayak ceritanya Laras di Dear David. Tapi ini film tuh jadi film yang spesial banget buat Emir Mahira, karena sejak Garuda di Dadaku dan film Rumah Tanpa Jendela itu, dia tuh konon dapat banyak penolakan gitu loh Kak. Jadi kayak untuk kembali ke industri film ini, ya dia masuk dari Dear David, dan itu menurut aku keren banget sih. Bener, sebelum dapat tawaran buat jadi David di film Dear David, Emir Mahira ini sempat mau memutuskan buat pensiun aja dari dunia acting, saking dia pernah casting udah di depan produser, sutradara dan yang lain-lain, dia casting ditolak saat itu juga. Dia dibilang, oh ini Emir yang dulu ya, yang dulu waktu kecil di Garuda di Dadaku, sekarang udah nggak cakep lagi ya. Kita kan punya 2 POV nih, dirimu yang nonton di bioskop dan aku yang nonton di Netflix gitu. Kata banyak orang cocoknya ditonton di bioskop, jadi kayak sebagai film bioskop gitu. Nah, kita kasih nilai aja kali ya. Kalau dari aku, Dear David ini 7,5/10. 7,5%. Soalnya ada beberapa adegan tuh yang mungkin apaan sih, ini kok gini sih gitu, apa ya, geli sendiri gitu loh. Tapi jujur aja, untuk film ini yang dibungkus dengan soal kayak support system yang tadi aku udah bahas, terus habis itu adegan yang Indonesia bangetnya juga banyak, itu aku mengapresiasi sih. Jadi ya kece buat David. Kalau Kariska? Kalau aku mau kasih nilainya 7/10. Oke. Karena terlepas dari pengalaman nonton Dear David di bioskop yang emang seru barengan banyak orang, film ini tuh mengangkat banyak konflik atau banyak cerita, banyak isu. Cuman dari banyak isu itu belum terselesaikan di akhir. Betul, kayak betul. Mungkin kenapa David itu bisa panic attack, lalu hubungan Dila dengan mamanya yang agaknya kurang baik, lalu juga isu Dila yang ternyata suka sama Laras, juga itu kayak ada banyak hal yang sebenarnya yang belum terjawab, bisa dieksplor dan bisa dijawab di film Dear David ini. Cuman sayang nggak sampai semuanya gitu terjawab, cuman kayak ketahuan nulis blog fantasi lalu terancam DO, dan di akhirnya dia bilang bahwa ya punya hak untuk menulis itu karena lagi remaja yang lagi bergairah dan bergelora gitu ya, semangatnya membara ya cintanya dia. Nah, segitu dulu Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Dan tulis di kolom komentar ya, film apa lagi sih, atau series apa lagi, atau drakor apa lagi yang bisa kita bahas di Sinepuan episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah!